Bismillahirrahmanirrahim. Qala anta billahi ka'annaka tara fa illam takun tara. Qala saddaqta. Fatumina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala saddaqta. Engkau telah benar. Kata si malaikat, kata malaikat Jibril, dia kata lelaki. Qala berkata, fa'akhbirni. Lelaki itu berkata lagi, fa'akhbirni, berikanlah kabar kepadaku anil ihsani, tentang ihsan. Qala berkata Nabi, qala berkata Rasul, anta'budallaha, engkau menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat. Ka'annaka, sepertinya tarahu, melihat. Kalau kita ketika beribadah disaksikan oleh yang menyuruh ibadah tersebut, kan kita berusaha untuk fokus. Nah, seperti itulah kalau kita ketika beribadah hendaknya fokus kepada yang menyuruh ibadah tersebut. Seorang guru menyuruh kepada muridnya untuk praktek ibadah, maka dia harus benar-benar bahwa dia sedang diawasi. Karena katarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, jika kamu tidak melihatnya, fa innahu, maka sesungguhnya dia itu yaraka, melihatmu. Qala, kemudian berkata, akhbirni, siapa yang berkata? Lelaki tersebut. Akhbirni, maka kabarkanlah kepadaku anis saati, tentang hari kiamat. Qala, berkata, wal mas'ulu anha bi'alama minas sa'ili. Wal mas'ul, orang yang bertanya, anha, terhadap hari kiamat, saat itu, bi'alama, lebih mengetahui, minas sa'il, daripada orang yang ditanya. Qala, kalau gitu, fahbirni an amaratiha. Ini kan kata Nabi, ya, orang yang bertanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Kemudian qala, berkata, siapa si laki-laki tersebut? Kalau begitu, fahbirni an amaratiha. Berarti Rasulullah sudah tahu nih siapa orang yang bertanyanya, ya. Kenapa? Karena dari jawaban mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Qala fa'akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, kasih tahu dong. Akhbirni, berikanlah kabar terhadapku, an amaratiha, tentang ciri-cirinya hari kiamat. Qala berkata Rasul, qala fa'akhbirni an amaratiha. Qala, berkata sapa Rasul, antalidal ammatu rabbataha, yaitu antalida, melahirkan, al-ammatu, seorang hamba sahaya, rabbataha, terhadap majikannya. Orang hamba sahaya, kan dulu masih ada tuh hamba sahaya. Hamba sahaya, seorang hamba sahaya, kalau disetubuhi atau di hubungan badan dengan majikannya, maka majikannya amat itu
hamba sahaya itu punya anak, maka anak itu akan menjadi majikannya. Itu yang kan dulu ada terjadi tentang ada hamba sahaya dengan majikan, ya. Kenapa Islam membahas tentang hamba sahaya? Karena dulu itu di negara-negara Arab banyak terjadi para budak-budak. Nah, budak itu ada laki-laki, ada perempuan. Kalau perempuan itu namanya amat. Nah, kalau amat digauli oleh majikannya, maka dia melahirkan seorang anak. Karena bapaknya adalah majikan, maka anak itu menjadi majikannya. Majikan siapa? Majikan orang yang melahirkan. Majikannya amat. Itu arti secara lahir. Ya, sekarang sudah banyak yang seperti itu kejadian-kejadian seorang ibu melahirkan seorang anak dan anaknya itu nyuruh-nyuruh kepada kepada ibunya. Ya, itu di dunia nyata di mana saja sudah seperti itu. Seorang anak, seorang santri apalagi tidak boleh menyuruh-nyuruh kepada ibunya, kepada bapaknya. Ya, kalau sangat terpaksa sekali, ya sangat terpaksa sekali bilang punten, punten ambilin ini misalkan, tapi nggak boleh sama sekali. Ya, seorang anak nyuruh atau memerintah kepada ibunya, itu ajaran Islam. Nah, itu zaman sekarang sudah ada, bukan ada, sudah sangat banyak sekali kejadian. Seorang ibu dijadikan pembantunya, seorang ibu sangat repot ya ngurus cucu-cucunya. Ya, kalau ikhlas mah nggak apa-apa, tapi ini mah disuruh. Ya, kalau nggak disuruh nggak dikasih makan. Kalau dia misalkan nggak anaknya, maka dia ibunya tidak dikasih makan. Itu ciri daripada kiamat. Sekarang sudah di mana-mana, maka ciri kiamat itu sudah sangat jelas sekali. Orang ibu melahirkan majikannya merintah kepada ibu. Di mana itu? Di seluruh dunia. Di Indonesia banyak apalagi. Negara Arabnya pun sama seperti itu. Antalidal ammatu rabbataha, seorang hamba sahaya melahirkan talidah rabbataha, majikannya. Wa antaro al-huffata, dan kamu melihat al-huffata, orang yang nyeker itu tidak beralas kaki, al-urrata, yang tidak berpakaian, al-alata, yang miskin. Nyeker, tidak berpakaian, miskin. Itulah gambaran orang-orang Arab dulu. Ya, orang-orang Arab itu dulu ya kerjaannya adalah nyeker karena saking miskinnya. Al-urrata, tidak berpakaian. Al-alata, siapa itu? Miskin. Ri'a asyati, mengembala kambing. Di Arab kan dulu begitu ya, pengembala kambing. Ya tatawaluna, berlomba-lomba. Fil bunyani, di dalam bangunan. Fil bunyani, dalam rumah, bangunan-bangunan, gedung-gedung, mentereng. Ya, Indonesia dulu miskin, tapi sekarang gedungnya mewah-mewah, saling mentereng, saling berlomba-lomba. Berlomba-lomba apa? Saling tinggian gedungnya. Kenapa? Karena tatawalun, gedung-gedung itu tingkat-tingkat. Sudah banyak gedung-gedung tingkat, maka itu ciri daripada kiamat. Apalagi kalau kalian saksikan di negara Arab, gedung yang mencakar
langit itu di mana? Salah satu yang paling tertinggi sekarang itu adalah di Uni Emirat Arab. Uni Emirat punya gedung pencakar langit namanya. Kenapa? Karena saking tingginya jadi langit itu dicakar. Oh, ya. Makanya mah pencakar langit. Langit masih dicakar. Al-Buruj ya, namanya Al-Buruj. Siapa itu? Uni Emirat itu. Uni Emirat itu adalah dulunya para penggembala kambing. Tuh. Sekarang sudah berlomba-lomba. Saudi Arabianya tidak mau ketinggalan. Dia akan membangun sebuah gedung pencakar langit lagi yang lebih tinggi daripada Al-Buruj. Ini sebuah tanda kiamat yang sudah jelas. Nah, apalagi sekarang yang namanya Uni Emirat itu musuhnya negara-negara Muslim. Kenapa? Bulit yang namanya Emirat itu sekarang bukan bulit, menjajah, penjajah di negara Uni Emirat, di negara Arab. Ya, salah satunya adalah Uni Emirat. Menjajah apa? Menjajah Sudan. Sudan sudah dijajah sama siapa tuh? Sama Uni Emirat. Dengan cara apa? Selatan dengan utara berantem, selatan dengan utara berperang. Ya, mengeruk kekayaannya dari dari Saudi Arabia. Sekarang Mesir. Kenapa? Karena ternyata sekarang Uni Emirat itu banyak yang nikah dengan orang-orang Yahudi. Setelah begitu dia menguasai negara-negara Islam atas nama orang Arab. Uni Emirat dikuasai pulau, dikuasai kekayaan. Dulu yang namanya Mesir sangat sensitif sekali terhadap Yahudi, tapi sekarang banyak gedung-gedung pulau dan termasuk daerah ya yang dikuasai oleh Uni Emirat. Sehingga apa? Dengan cara seperti itu maka penjajahan sangat mudah sekali masuk ke dalam negara yang dia telah dikuasai. Lanjut. Ya, satya tatawaluna, saling berlomba-lombaan fil bunyani dalam bangunan-bangunan, summan tolako. Kemudian intolako pergi. Summan tolako, kemudian pergi si laki-laki tersebut. Falabistu, pulang aja dia. Sudah begitu sederhananya untuk loyong aja. Suman tolako, kemudian pergi. Falabistu, maka saya tinggal. Labisa itu artinya memakai. Falabistu, labisa itu adalah pakaian. Falabistu, maka saya tinggal malian, lama. Nah, setelah itu saya tinggal lama tuh. Setelah ditinggal ya, kan seorang laki-laki datang kemudian tinggal begitu saja. Pikir lama kan gitu Rasulullah. Sumakola, kemudian berkata, ya Umar. Siapa yang berkata? Rasul. Ya Umar. Sumakola, kemudian berkata Rasul, ya Umar, wahai Umar, atadri manisail. Umar, kamu tahu nggak siapa itu? Atadri, apakah kamu tahu? Man asail, siapa orang yang bertanya? Qultu, kata Umar, Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui dari aku. Qala, berkata Nabi, atau qala berkata Rasul, fa innahu Jibril, sesungguhnya orang yang bertanya itu adalah malaikat Jibril. Pantesan ya pakaiannya rapi, datang-datang tidak seperti orang yang bepergian jauh. Wang Jibril, ataupun datang kepada kalian semua, yu'allimukum, mengajarkan kalian dinakum, agama kalian. Rawahu Muslim.
An Abi Abdirrahman dari Abi Abdirrahman Abdillah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, Abdillah dan Umar bin Khattab. Abdillah bin Umar bin Al-Khattab, Abdurrahman, Abdillah dan Umar bin Khattab. Sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bunyal Islamu, Islam dibangun di atas dasar ala khamsatin, di atas dasar 5. Bunyal Islamu, Islam dibangun dengan atas dasar ala khamsatin 5. Syahadati pertama. Kalau syahadati jadi apa ini berarti? Jadi badal daripada ala khamsati. Syahadati alla ilaha illallah, pertama bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Ini ketika terjadi perang antara Israel dengan Gaza, ya, sekarang ini itu betul-betul tampak sekali akan kebesaran Allah dan kebesaran Al-Quran. Itu benar-benar nyata kalau kalian coba perhatikan. Demikian hebatnya perang itu yang menggambarkan kepada seluruh, kalau kalian bisa mengambil hikmahnya, menggambarkan ke seluruh dunia bahwa ternyata benar-benar Islam itu nyata, kebesaran Allah itu nyata. Salah satunya apa? Kan Allah salah satunya aja ya. Allah berkata, kun fayakun, jadilah maka jadi. Bagi Allah sangat mudah. Tapi kenapa perang Israel dengan Gaza itu sekarang sudah sudah memakan waktu 165 hari. Berarti sudah hampir 4 bulan tuh ya. Menginjak ke 4 bulan. Itu belum selesai. Padahal Allah berkata kun fayakun. Banyak para mujahidin, para kekasih-kekasih Allah meninggal syahid. Apakah dia sia-sia hidupnya? Tidak. Ya. Nah, yang ingin disampaikan, kalam Allah kun fayakun itu tidak serta-merta. Kalian lihat ketika Allah menjadikan langit dan bumi itu berapa hari? Di dalam Al-Quran dikatakan berapa hari? 3 hari. 7 hari. Hah? 7. 6 hari kan? Bagi Allah buat apa? Buat langit dan bumi itu ketika kun fayakun jadilah maka jadi. Tapi ini Allah menciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari. Artinya apa? Artinya ini adalah sebuah proses dalam sebuah kehidupan. Ketika Rasulullah ya menaklukkan Mekah itu berapa tahun? Berapa tahun Rasulullah jadi ini bertugas jadi Rasul itu berapa tahun? 23 tahun. Ya, ditaklukkan negara-negara selain Arab waktu itu ditaklukkan belum sama Rasulullah? Ditaklukkan belum? Kan belum. Ih, baca sejarah enggak sih? Pada diam aja. Belum ada yang ditaklukkan. Tetapi setelah Rasulullah tidak ada, maka negara-negara Persia yang lain-lainnya di negara-negara Eropa itu baru ditaklukkan. Ini artinya menunjukkan proses keberlanjutan, dan proses itu harus ada.
Gajah bagi Allah mungkin ketika dia ingin menang sangat gampang sekali, hitungan hari. Tapi tidak seperti itu. Agar apa? Agar menjadi kuat. Agar menjadi dirasakan keberadaan Allah di situ. Agar apa? Agar orang-orang bisa melihat atau mengambil manfaatnya. Seperti apa sih kenyataannya? Mungkin bagi orang yang tidak bisa mengambil manfaatnya akan bertambah kafir, bisa jadi, ya. Tapi bagi orang yang bisa mengambil manfaatnya, justru ini adalah menjadi momen dia lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya apa? Ya Allah, ini begitu langsanya, begitu sengsaranya orang-orang apa? Orang-orang gajah sampai 3 bulan, 4 bulan dia tidak menemukan makanan, sampai rumput-rumput dimakan, apa saja dimakan karena saking kekurangannya. Bukan saja hewan yang dimakan, bahkan ada kemarin itu karena saking tidak adanya tubuh-tubuh manusia itu berserakan. Ada yang berkata boleh nggak dimakan karena saking laparnya. Tuh, andai saja ya ada yang mempatwakan boleh dimakan, maka akan dimakan daging-daging manusia. Saking apanya itu? Saking kelaparannya, saking tidak adanya. Tuh, satu, Allah ingin melihat empati kita. Yang kedua, keimanan kita. Apakah biasa-biasa saja? Apakah bertambah dengan cara Allah tersebut? Iman kita akan bertambah. Itulah sebuah hikmah yang terkandung dari perang gajah. Saya mah biasa-biasa aja. Ketika aja ada donasi-donasi, diam saja. Saya mah paling juga ngasih 5.000. Itu juga terpaksa. Karena siapa? Karena teman-teman saya ngasih. Apakah seperti itu iman kita? Nah, itu sebuah hikmah bahwa memang kenyataannya kejadian ini adalah sebuah proses. Ya, kalian juga ketika belajar di sini bukan bagi Allah mungkin meminterkan kalian, sangat mudah, tetapi tidak seperti itu. Kalau kalian pengen pinter ya belajar. Gak mungkin gak belajar kemudian tiba-tiba pinter. Itu adalah sebuah proses yang harus dilalui. Seorang santri harus melalui harus dilalui ketidaknyamanan di pondok. Ya, kalau kalian pengen nyaman saja di pondok ya sudah saja diamnya di hotel kan lebih nyaman. Tapi di pondok serba kurang, serba apa. Itulah yang harus dilalui bagi seorang santri. Kalau tidak melalui hal-hal tersebut, maka kalian tidak akan menjadi lebih dewasa. Hidupnya manja, hidupnya enak-enak. Tetapi ketika kalian nyantri, maka jerih payah itulah yang menjadi kalian itu menjadi kuat, menjadi hebat, menjadi dewasa, menjadi terbiasa dengan serba keterbatasan. Nah, inilah arti daripada la ilaha illallah. Allah ingin menunjukkan kepada salah satunya, Allah ingin menunjukkan bahwa keberadaan Allah itu sangat nyata kalau kita bisa melihat melihat daripada kejadian-kejadian yang terjadi saat ini. Tiada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah. Kita harus selalu menggantungkan diri kepada Allah. Atas apa? Atas ketidakberdayaan kita. Atas keterbatasan kemampuan kita. Selalu bergantung kepada Allah. Nah, itulah ketika terjadi kekurangan-kekurangan kepada diri kita itu agar kita selalu tetap bergantung kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan wiridnya aja setiap hari, tetapi tidak tidak
mencerna terhadap wirid yang kita baca tersebut. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita selalu bergantung kepada Allah, selalu bersandar kepada Allah. Tidak ada yang datang kecuali dari Allah. Orang tua dimudahkan rezekinya oleh Allah. Kalau misalkan orang tuanya tidak digampangkan oleh rezekinya oleh Allah, maka seret. Datang ke kamunya juga seret. Tuh, orang yang banyak wirid di pondoknya, insya Allah rezekinya gampang. Siap melalui apa? Melalui orang tua. Orang tua tuh susah banget cari nafkah. Sekarang kan zamannya zaman susah sekali nih ya. Susah serba mahal. Kamunya jarang wirid sih. Coba banyak meminta kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan melalui orang tua. Asyhadu syahadata alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Wa iqamis sholati, terus atap ya. Wa iqamis sholati, dan mendirikan sholat. Wa itaiz zakati, dan menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, dan haji ke Baitullah. Wa saumi Ramadana, dan puasa di bulan Ramadan. Ini menjelaskan atau mengukuhkan hadis yang pertama tentang niat dan pokok daripada Islam dikukuhkan, pokok daripada bangunan Islam dan keimanan. Nah, di sini, nah, tapi lebih khusus terhadap bangunan Islam itu sendiri ada lima. Shaumi Ramadana, dan puasa bulan Ramadan. Ada yang sudah batal Ramadannya? Bagus. Bagi siapa orang yang Ramadannya batal dengan sengaja satu hari saja nggak puasa, maka selama dia kemudian nanti di luar Ramadan dia ditambal atau dikodoi selama 1 tahun penuh, tidak akan terbayar. Tuh, 1 tahun penuh mengkodok karena ketinggalan ya 1 hari di mana dia tidak puasa di bulan Ramadan. 1 harinya tersebut adalah tidak ada uzur syara, maka itu tidak bisa dikodoi walaupun 1 tahun penuh. Artinya apa? Artinya ini demikian hebatnya dosa orang yang tidak puasa dengan tidak sengaja. Kalau putri makan ada rukhsah, nggak puasa, bahkan nggak boleh puasa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Nah, orang lain bisa ibadah kita sama ya Allah. Ya. Lanjut, al-hadisur rabi, hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, berkata, Haddasana menceritakan kepada kami, kata Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Haddasana menceritakan kepada kami. Siapa yang menceritakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, sementara ia shadiqun, orang yang benar. Shadiqun, orang yang benar. Shadiqul masduqi, dan dipercaya kebenarannya. Al-masduqi, ya al-masduq, yang sangat benar, yang dipercaya tentang kebenarannya. Inna ahadakum, sesungguhnya salah satu daripada kalian semua, yujma'u, sesungguhnya salah satu dari kalian semua
yujma dikumpulkan khalquhu penciptaannya di batni ummihi di perut ibunya arba'ina selama 40 apane yauman dinane nutfatan berupa nutfah nutfatan berupa nutfah itu apa? Nutfah itu air mani yang memancar, air mani bau yang memancar ke dalam rahim ibu itu namanya nutfah. Ya, ini sedang menceritakan tentang kejadian seseorang. Setiap orang itu pertama dia berada di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah. Makanya kalau ibu yang sudah hamil karena saking tidak tahannya dia mual sampai dia nggak mau makan, nggak mau minum, ya nutrisi apa saja dia mual. Orang ibu seperti itu. Makan ini mual, bau ini mual, apalagi bau minyak wangi mual, apalagi bau suaminya. Pokoknya selama itulah ketika kamu memancar ke dalam perut itu mual orang. Sampai-sampai nggak mau apa lemas orang tua kalian itu ya. Dulu ketika mengandung kalian. Summa yakunu alaqatan. Kemudian setelah itu yakunu alaqatan jadilah alaqatan darah kempal. Darah ya, setelah itu kan dari berupa darah. Misla dalika seperti itu. Berapa apa misla dalika itu? Itunya kembali ke 40. Berarti darah kempalnya itu 40 hari. Berarti sudah berapa hari itu? 80. Summa yakunu mudghatan. Kemudian jadilah daging kempal. Misla dalika 40 hari. Berapa hari itu? 4 kali 3 berarti 120. Berarti berapa bulan tuh? 4 bulan. Setelah 4 bulan apa? Sumayur salu matang bulan. Ya, di Indonesia ada matang bulan. Kenapa? Karena ketika 4 bulan itu sumayur salu, kemudian diutus kepada nutfah tersebut atau kepada apa itu ilaihi, sumayur salu ilaihi, kemudian diutus ilaihi kepadanya opo malakun malaikat. Kemudian Allah mengutus kepada malaikat untuk apa? Bayan kuku, untuk meniupkan hihi ke dalam perut ibunya. Ar-ruhu atau khalqah, di ke dalamnya ruhun ruh. Setelah berapa itu? 4 bulan. Makanya di Indonesia suka ada matang bulan, hiburan. Kenapa? Karena dia bayinya mulai gerejek. Apa ini? Mudghahnya itu, daging kempalnya itu sudah mulai ada ruhnya, ada bergeraknya. Kalau tadinya belum bergerak tuh ya. Masih belum membentuk, belum, masih berupa daging. Berapa bulan itu? 4 bulan. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Belum apa-apa tuh, sudah diperintahkan. Wa yu'maru, dan diperintahkan atau ditentukan bi arba'i kalimatin, dengan 4 kalimat. Wa yu'maru, dan diperintahkan. Siapa yang diperintahkan?
malaikat bi arba'i kalimatin dengan 4 kalimat bikat bi rizkihi, pertama menuliskan rizkinya. Rizkinya tidak akan kemana. Rizki itu tidak akan lari kepada orang lain. Rizki kalian itu tidak akan berpindah kepada orang lain. Kenapa? Karena rizki seseorang itu sudah ditentukan sejak sebelum lahir, ketika kalian masih ada di perut ibu. Ini rizkinya sekian, 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 sekian. Tugas kita itu adalah menghampiri rizki, bukan menghampiri rizki, menghalau atau berusaha untuk mendapatkan rizki. Tugas kita itu bukan diam saja, tetapi bagaimana menghampiri rizki tersebut. Apa itu? Kalau rizki itu dihampiri atau menghampiri? Kalau bagi kita, tingkatan kita itu rizki harus dicari, harus dihampiri, bukan rizkinya menghampiri. Ya, kalau tingkatan-tingkatan kita masih harus cari rizki. Kalau tidak cari rizki, rizkinya tidak dicari, maka tidak akan dapat. Ya, beda dengan orang tua, ya, orang yang sudah dekat kepada Allah atau orang-orang tua, itu rezeki itu datang sendiri. Ya, enggak dicari pun datang sendiri. Masih ingat cerita tentang siapa itu? Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, Ahmad bin Hanbal. Yang gurunya siapa? Gurunya Imam Malik, ya, bukan Imam Ahmad. Ahmad itu muridnya. Gurunya Imam Malik, masih ingat? Bukan. Hah? Perbedaannya masih ingat? Suatu waktu gurunya Imam Syafi'i itu berkata, kalau menurut ente yang namanya rezeki itu harus dicari atau datang sendiri? Kalau kata Imam Syafi'i harus dicari, karena Imam Syafi'i masih tingkatannya masih dicari. Kata Imam Maliknya enggak dicari, pokoknya yang namanya rezeki datang sendiri. Kalau begitu sama-sama buktikan, ayo buktikan. Nah, begitu Imam Syafi'i mencari rezeki dengan cara dia berburu, pergi ke kebunnya orang, kemudian dia bekerja di kebun orang tersebut, mengumpulkan, memetik buah-buahan. Setelah buah-buahannya didapat, maka Imam Syafi'i dapat buruhan berupa buah-buahan tersebut. Senanglah Imam Syafi'i. Kemudian setelah senang apa itu, Imam Syafi'i melaporan ke Imam Malik. Senang dia, ya, buktikan bahwa rezeki itu harus dicari. Ternyata setelah dicari, Imam Syafi'i pengen membuktikan. Datanglah ke Imam Syafi'i, karena dia gurunya, dia pengen ngasih juga dia, ngasih buktikan, dikasih. Kemudian karena datangnya gurunya kan ngasih itu. Ya Imam Malik, saya ngaturi, saya sowan kepada guru. Karena soal kan dia ngasih sesuatu kepada guru, dan ini adalah bukti bahwa saya sudah bekerja, dapat rezeki, dan alhamdulillah rezekinya saya berikan, dan alhamdulillah saya dapat rezeki, dan ini adalah bukti daripada saya telah berusaha. Kata Imam Rizki, ini halal, ini sudah halal. Nah, alhamdulillah, kata Imam Malik.
rezekinya saya datang sendiri. Jadi benar siapa? Semuanya benar. Bagi kita tingkatannya adalah bukan rezeki itu harus dicari. Ya. Lanjut. Bikatbi rizkihi, dengan menuliskan rezekinya, wa ajlihi, dan ajalnya, wa amalihi, dan amalnya, wa ajlihi, dan ajalnya, wa amalihi, dan amalnya, wa syaqiyun, celakanya, aw syaidun, atau bahagianya. Wa wallahi, maka demi Allah, alladzi la ilaha, yang tiada Tuhan kecuali, la ilaha, kecuali tiada Tuhan wairahu, selain Allah. Inna ahadakum, bahwa sesungguhnya salah satu daripada kamu, la ya'malu, beramal, bi amali ahli jannati, sungguh beramal, li amali ahli jannati, dengan amal ahli surga, hatta ma yakunu, sehingga ada, ma yakunu, sehingga ada, bainahu, di antaranya, wa bainaha, dan antara surga, illa diraun, kecuali satu hasta, ayasbiku, maka mendahului, alaihi, baginya, alkitabu, kitab, malu, kemudian dia malu, kemudian beramal, bi amali ahli nari, dengan amal ahli neraka, fayadkhulaha, maka memasukkan, maka masuk dia ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Lanjut. Wa inna adakum, dan sesungguhnya salah satu daripada kalian semua, la ya'malu, sungguh beramal, bi amali ahli nar, dengan amalnya ahli neraka, hatta ma yakunu, sehingga ada antara, sehingga hatta ma yakunu, sehingga ada, bainahu, di antaranya, wa bainaha, dan di antara neraka, illa diro'an, kecuali satu diro. Ini mau segini aja nih ya, tuh tinggal mau ke neraka segini lagi. Tadi kan mau ke surga segini lagi, tiba-tiba kepleset masuk ke dalam neraka tuh. Ini juga sama ini. Tinggal segini lagi masuk neraka, illa diro'an, fayasbiku, maka mendahului, alaihi, kepadanya, alkitabu, kitab, ketentuan, malu, maka kemudian dia beramal, diamalin dengan amal ahli jannati, amalnya ahli surga, fayadkhulaha, kemudian masuk ke dalamnya, fayadkhulaha, kemudian ia masuk ke dalamnya, ai ke dalam jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim, meriwayatkan hadis Bukhari dan Muslim. Ini hadisnya sahih ya. Jadi tentang rizkinya, tentang ajalnya, dan tadi yang ketiga tentang apa? Tentang amalnya, apakah ia termasuk, dan yang terakhir tentang celaka dan bahagia. Apakah ia akan celaka, apakah ia akan bahagia. Itu sudah ada ketentuannya sebelum kalian lahir. Kalian mau masuk surga atau masuk neraka, itu sudah ada ketentuannya. Enak dong kalau yang masuk surga. Kalau yang masuk neraka bagaimana? Nah, ini perlu penjelasan ya. Penjelasannya salah satunya yang pernah saya dengar dari guru saya ya, Muhammad Ramadan Al-Buti. Saya ngajinya di YouTube salah satu, menjelaskan tentang keadaan seseorang yang sudah ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam neraka, padahal ia melakukan amal-amal perbuatan yang amal itu adalah amal-amal surga. Tinggal satu langkah lagi ya, tinggal mau matinya saja kan langkah lagi.
tinggal mau matinya saja dia dalam keadaan nauzubillah min dzalik. Ya, banyak kejadian seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Salah satu penyebabnya adalah ada orang bekerja, beramal, amalnya baik, ahli masjid, dari masjid ke masjid setiap waktu dia ngaji saja. Ya, dia ahli Quran, setiap hari dia Quran saja yang dibaca. Dia ahli sholat aja, dia ahli puasa, pokoknya sih kegiatan sehari-harinya itu tidak ada yang terlewatkan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang memungkinkan dia masuk ke dalam surga. Namun di akhir hayatnya karena ada ketentuan dia masuk surga, masuk neraka, tiba-tiba dia kepleset masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Apa tadi penyebabnya? Belum dijawab. Nah, karena salah satu penyebabnya orang yang dari masjid ke masjid yang kelihatannya ibadah saja, ya, itu ibadahnya bukan karena Allah. Ya, ibadahnya itu adalah karena manusia, adalah karena dunia, bukan karena Allah. Kelihatannya saja orangnya alim, kelihatannya saja ustadz, kelihatannya saja santri, tapi ternyata hatinya adalah serigala. Ungkluk itu senyum-senyum, ya kelihatan banget ya Allah, tetapi pas di luar santri, di luar nyantri, dia semua dilepas tentang santrinya, kesantriannya. Ada perempuan, pokoknya sih kalau di ini mah di ketika nyantri mah kayak yang alim. Kalau apa itu, kalau jalan tunduk-tunduk, masya Allah. Ya, tapi tunduknya itu bukan karena takdiman. Ya, tunduknya itu adalah bukan karena menghormati, tetapi tunduknya itu karena ria. Apakah ada karena ria? Ya banyak. Ya, bukan karena apa-apa, tetapi karena dia supaya menjadi mantune kiai, misalkan ria. Itu kan salah satunya seperti ya supaya dipandang, wih mantap, kan begitu. Sudah dipandang mantap kan berarti dia kagum. Nah, itulah perbuatan yang menyebabkan seseorang, kata Syekh Al-Buti, menyebabkan seseorang itu ketika akhir hayatnya itu adalah terjerumus ke dalam neraka. Kenapa? Karena di awal itu sudah dia tidak ikhlas, bukan karena Allah pekerjaannya. Kelihatannya saja karena Allah. Demikian juga sebaliknya. Orang yang melakukan kejahatan, dia menjadi penyamun, dia menjadi pemabuk. Tapi ketika mabuk, dia pulang hatinya menjerit kepada Allah. Ya Allah, apakah saya harus seperti ini saja? Saya tidak kuat ya Allah. Tapi kalau siang hari atau malam hari dia mabuk lagi. Kalau laki mabuk apa? Mabuk cewek. Kalau janda mabuk duda. Kalau duda mabuk janda. Ya, itu saja yang dipikiri. Tetapi apa? Setelah dia pulang, setelah dia sendiri, dia menjerit kepada Allah, ya Allah, aku tidak mampu kalau harus seperti ini saja. Tetapi bagaimana dengan anak-anak saya? Kalau tidak saya lakukan ini, saya tidak akan dapat rezeki. Dia menjerit kepada Allah setiap malam seperti itu. Maka ketika mau tiba waktunya mau mati,
ya datanglah dia keimanan. Allah memberikan sebuah keimanan, cahaya keimanan, sehingga dia sebelum mati dia melakukan amal-amal tentang surga. Akhirnya ia taubat. Masih ingat tentang ceritanya Nabi Musa. Kaum yang Nabi Musa itu ada seorang kaum yang oleh para masyarakatnya, oleh ahlinya, oleh di kaumnya itu, karena dia saking penjahat, dia sampai dibuang ke sampah. Masih ingat ceritanya? Masih ingat enggak? Atau belum pernah dengar? Sudah dengar tapi belum, lupa mungkin ya. Ya sudah ya, karena sudah lirik saja dari tadi. Mestinya dibuang itu matikan. Allahu a'lam bishawab. Sallu ala Muhammad.